Kembali lagi di channel Raska HRA dan jangan lupa subscribe and like and comment and share video ini ke teman-teman kalian. Oke, dan kali ini kita akan melihat rupa bumi di 300 juta tahun mendatang. Kredit dari sisi terang. Seperti yang kita ketahui, semua benua di bumi punya iklim, ekosistem, dan budaya berbeda. Tapi dulu nggak begini loh. Bahkan ini juga akan berubah di masa depan. Suatu hari nanti, dunia kita akan berubah tanpa bisa dikenali. Semua benua akan menjadi satu daratan besar. Seperti apa bentuknya ya? Pastinya aku nggak bakal ada pas itu. Tapi mari kita cari tahu ya. Mari intip peta dunia kita. Ada 7 benua, Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Australia, Antartika, Eropa, dan Asia. Kalau kamu sudah tahu, selamat, kamu masih ingat pelajaran SD-mu. Nah, apa kamu sadar kalau perbatasannya berjajar lumayan baik satu sama lain? Misalnya, Amerika Selatan dan Afrika terlihat seperti dua potongan puzzle. Ilmuwan Alfred Wegener juga melihat hal ini pada tahun 1910-an. Setelah mengetahuinya, dia langsung menyusun puzzle ini dan menyadari bahwa India dan Madagaskar juga cocok dengan Afrika. Tapi bukan cuma itu hal aneh tentang dunia. Misalnya, kita menemukan fosil hewan purba yang sama di benua yang jauh berbeda. Nah, kok bisa? Mereka nggak mungkin berasal dari Jepang dan Amerika Tengah di saat bersamaan. Itu mustahil. Aku bakal sering pakai kata ini mulai sekarang. Mungkinkah beberapa makhluk ini menyeberangi lautan? Kayaknya enggak, kecuali mereka sejago berenang olimpiade. Mungkin dulu ada semacam jembatan alami di antara benua ini. Tapi meski waktu sudah lama berlalu, kalau itu memang benar ada, kita pasti udah menemukan jejak jembatan ini. Dan siapa yang cukup gila untuk membangun jalan sepanjang itu? Yah, iklan. Jadi big payday. Kita tunggu iklannya berakhir. Nah, ada beberapa hal aneh lainnya. Misalnya, orang-orang menemukan jejak pegunungan yang sama baik di Amerika Serikat maupun di Skandinavia. Apa artinya ya? Wegener berpikir keras tentang itu. Kemudian, dia sadar penemuan yang brilian muncul. Pada tahun 1912, dia mempresentasikan idenya kepada dunia. Gagasan umumnya adalah benua bergerak seperti gunung es di atas air. Mereka terus bertemu dan berpisah. Kita tahu dia 100% benar, namun sayangnya para ilmuwan saat itu tak menyambut Wegener dengan baik. Dia kekurangan data dan nggak bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana lempeng-lempeng ini bergerak. Meski begitu, Wegener nggak nyerah. Dia menulis buku berjudul The Origin of Continents. Dan akhirnya pada tahun 1930-an, ahli geologi Arthur Holmes mengisi kekosongan teori Wegener. Akhirnya dunia, bentar. Kita harus nunggu beberapa dekade lagi sampai dunia menyadari bahwa ini benar. Susah banget diajak maju ya. Nah, sekarang kita menyebutnya teori pergeseran benua. Ngomong-ngomong secara tata bahasa, saat kita melakukan perjalanan di benua yang jauh dari pantai ke pedalaman yang lebih jauh, kita mengatakan kita akan pergi ke pedalaman, bukan kita ke daleman. Perbedaannya jauh, jangan tertukar ya. Nah, benua di bumi bergerak di sepanjang mantelnya sebanyak beberapa sentimeter per tahun. Setiap beberapa juta tahun, mereka bertemu satu sama lain dan menciptakan apa yang disebut super benua. Super benua adalah, seperti dugaanmu, daratan besar yang terdiri dari beberapa benua lebih kecil. Kita masih belum yakin berapa banyak yang ada dulu, tapi kamu mungkin pernah mendengar salah satunya. Itu menjadi yang paling terkenal karena para ilmuwan meyakini itu adalah satu-satunya super benua dalam sejarah bumi. Namanya Pangaea. Karena Afra, Arktik, Euro, Aussie, Amer, Asia terlalu panjang untuk diingat. Bercanda ya. Pangaea dalam bahasa Yunani berarti seluruh bumi. Indah ya. Super benua ini ada selama sekitar 160 juta tahun. Tapi sudah lama sekali pecah. Itulah sebabnya sulit membayangkan seperti apa bentuk Pangaea dan sudah seberapa jauh perubahannya. Itu jauh berbeda dari bumi kita saat ini. Misalnya,
Gak ada pegunungan seperti yang kita miliki saat ini. Konsentrasi CO2 5 kali lebih tinggi dibanding sekarang. Jadi, suhu rata-ratanya jauh lebih hangat. Bahkan mungkin gak ada es di bumi, cuma hutan tropis. Bumi ini mungkin adalah rumah kaca dan bahkan kutub utara bisa tertutup hutan hujan. Kayaknya seru ya. Dinosaurus menyaksikan semua ini, tapi kita tidak. Manusia pertama baru muncul 2 juta tahun lalu. Dan Homo sapiens pertama, yang pada dasarnya adalah kita, baru muncul 300.000 tahun lalu. Jadi sayangnya, kita sebagai spesies melewatkan bagian pergeseran benua yang keren ini. Tapi mungkin kelak, kita akan bisa melihat seperti apa bentuknya. Pangaea sebenarnya bukan superbenua pertama. Setidaknya sebelumnya ada 3. Yang tertua, Valbara, ada sekitar 3,6 miliar tahun lalu. Itu menjadi nenek dari semua benua yang kita kenal sekarang. Hampir semuanya ada di Valbara. Kemudian Valbara berpisah, kayak kamu dan pacarmu pas abis berantem. Dan cucunya muncul. Ur, Kenorland, Nuna, dan lain-lain. Akhirnya terbentuklah Pangaea. Sekarang kita tahu bahwa mereka terbentuk setiap 600 juta tahun. Itu disebut siklus superbenua. Artinya, suatu hari nanti di bumi, semuanya akan menyatu kembali. Tapi kapan dan bagaimana itu akan terjadi? Pertama, kita perlu mengklarifikasi sesuatu. Kita punya satu superbenua kan? Pada dasarnya, satu pulau besar. Artinya, seluruh dunia sekarang adalah lautan super. Kecuali beberapa pulau kecil, mungkin, lautan pada masa Pangaea disebut Pantalasa. Dan Samudra Pasifik kita yang sejuk dan misterius hanyalah sisa-sisa. Itu kenapa subtitlenya malah Depan Talasa? Dua samudra besar lainnya, Atlantik dan Hindia, lahir saat Pangaea mulai pecah menjadi beberapa bagian terpisah. Jadi saat lautan ini menutup dan mengering, superbenua baru terbentuk dan mereka selalu menutup secara bertahap dan sangat lambat. Artinya, Samudra Pasifik juga menyusut saat ini. Yap, Samudra Pasifik menyusut beberapa sentimeter per tahun. Wah, aku... Iya, Samudra Pasifik akan menyusut beberapa sentimeter per tahun. Seperti nih simulasinya kalau dari tangan. Ngentot. Gak mau menyusut beberapa sentimeter per tahun. Sulit dibayangkan memang, tapi kelak Samudra Pasifik akan menjadi genangan air biasa. Samudra ini akan menghilang bersama Samudra Arktik, dan itu gak bisa dihindari. Tapi saat itu terjadi, superbenua baru akan muncul, Amasya. Kelahiran Amasya diprediksi oleh para ilmuwan dari Universitas Newcastle, Australia. Mereka melakukan perhitungan yang sangat rumit di superkomputer. Mereka mengunggah pergerakan benua selama 300 juta tahun terakhir. Kemudian berdasarkan perhitungan ini, komputer meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita mengetahui bahwa kelak Amerika, baik selatan maupun utara, akan bertabrakan dengan Asia. Dan tabrakan ini akan menciptakan superbenua baru dengan nama yang sangat orisinal. Seperti yang telah kusebutkan, Samudra Pasifik kelak akan hilang. Di sisi lain, Samudra Atlantik terus meluas, mendorong kedua Amerika ke barat. Jadi saat Amasya muncul, samudra ini bisa menjadi samudra terluas baru di dunia. Jadi, begini bentuknya. Kedua Amerika akan bertabrakan dengan Asia Timur. Dan meski sulit diprediksi, beberapa sumber mengklaim bahwa Antartika pada akhirnya akan sampai ke Amerika Selatan. Australia juga akan memainkan peran besar dan mungkin menghubungkan Amerika dan Asia. Jadi, Australia nggak bakal ada di bawah lagi. Bisa jadi. Dan jika umat manusia entah bagaimana masih ada, berarti kamu bisa mendaki dari Perancis ke Australia atau dari Afrika Selatan ke Argentina tanpa membasahi kaki. Jadi ini solusinya. Kalau kamu nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri sekarang, tunggu saja 300 juta tahun. Tapi itu belum termasuk waktu tunggu buat ngelewatin keamanan bandara ya. Para ilmuwan juga dulu berpikir bahwa Amasya akan berkumpul di sekitar kutub utara, menciptakan lapisan es sangat besar dan mendinginkan planet ini. Namun sekarang mereka berpikir bahwa ini sangat mustahil. Mungkin justru akan berada di suatu tempat di tengah kutub. Namun bukan berarti bumi akan tetap ramah seperti saat ini. Oke. Masa depan akan sangat Bumi berbeda masa dari depan. apa yang kita ketahui.
Permukaan laut akan menjadi lebih rendah dan Amasya akan terdiri dari daerah yang luas dan sangat gersang dengan kisaran suhu harian yang tinggi. Yap, pasti bakal super panas. Ekosistemnya akan jauh berubah, tapi sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Makin banyak data yang kita terima dari waktu ke waktu, makin akurat kita bisa memprediksi masa. Oke, mungkin udah sampai sini dulu. Dadah.